kita ta'zimi Romo Yai Salahuddin Sofwan. Semoga beliau diparingi umur ingkang panjang, diparingi putra putri ingkang soleh lan solehah, amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati penasehat Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Ustadz Haidir, pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah mulai dari Ketua Pondok yaitu Ustadz Suki Masyadi, terus Ketua Madrasah Aliyah Al Ustadz Ilmi, Ketua Madrasah Thanawiyah Kang Muslim, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini sebagai MC atau pembawa acara yang akan memberitahu jalannya acara atau susunan-susunan acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab tadi acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, amin Allahumma amin. Terus melanjut acara yang kedua yaitu qori atau pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Azam. Padanya dimaturkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi acara ini semoga diberkahi oleh Allah, amin Allahumma amin. Melanjut acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat yang akan dibawakan oleh grup Hadrah Darul Hikmah. Kepada grup Hadrah Darul Hikmah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi maulidil hadi qad dhatil akwat bi maulidil hadi qad dhatil akwat ya bahjatad dunya ya nafhatar rahman ya bahjatad dunya ya nafhatar rahman bi maulidil hadi qad dhaatil akwat bi maulidil hadi qad dhaatil akwat ya bahjatad dunya ya nafhatar rahman ya bahjatad dunya ya nafhatar rahman
يا منة الديان تمت بك النعمة يا منة الديان لدي الهادي قد تأتي الأكوان بمولد الهادي قد تأتي الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا سيد السادات يا صاحب الخيرات يا سيد السادات يا صاحب الخيرات قد جئت بالآية يا نسخة الفرقان قد جئت بالآية يا نزهة الفرقان لذي الهادي قد تأتي الأكوان مولد الهادي قد تأتي الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم السحابي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي أنت المرتجى يا مسيح اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله إنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين تنصر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا الله يا رسول الله لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يا وزي حميد يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي رسول الله
الصمد يا صديق المقام يا ذا مقام العالي يا صديق المقال يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي بطيب الأفعال يا من حبه ربي بطيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديق للوالي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفجر الصمد يا من سرت ليلى ما صاحب الجبريل يا من سرت ليلى يا صاحب الجبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة بالمسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا في الواد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفجر الصمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على Sayyidina Muhammad. Jawab. Oke, mudah-mudahan dengan selawat yang telah disenandungkan oleh grup Darul Hikmah yang disenandungkan oleh Gus Rizal dan Gus Agim yang suaranya tidak mengalahkan Gus Azmi dan Mas Tumbuk lah ya. Mudah-mudahan dengan selawat tadi kita didapatkan berkah dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut acara selanjutnya yakni acara pidato atau ceramah. Acara pertama yang akan disampaikan atau akan dibawakan jauh-jauh dicatar oleh Al-Ustadz Rashid dari Jawa Tengah, dari Purwokerto terus apa tuh gitulah, dari Pondok Purwokerto, yakni yang akan disampaikan oleh Mas Malik Abdul Hamid, Gus Abdul Hamid. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh iya. Kaya Jokowi ngene. Tenang ae. Lek lali iso iki. Woi silo. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena berkah limpahan taufik dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amat-amat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, sang revolusioner dunia, Nabi akhir zaman, yang telah merubah zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman unta menuju zaman Toyota. Oh ya, beliau adalah buah hatinya Siti Aminah. Manhua ngerti tak gak? Buah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita lantunkan sholawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunah Rasul bin telu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan sholawat tadi kita semua mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang ke-1, kedua, ketiga. Nah, yang ketiga, ya sip. Yang sama-sama kita hormati, ingkang sami-sami kawula hormati, inggih punika Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Darul Hikmah, yaitu Romo Kiai Sholihuddin Sofwan beserta keluarganya. Semoga beliau diberi kesehatan dan diberi ketabahan dalam mendidik kita semua, dan diberi umur yang panjang dan barokah. Dan tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah hadir di dalam acara ini melalui siaran langsung di channel YouTube DH Official 165. Yo, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Subscribe. Dan tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. Woi, Wakil Presiden siapa? Woi. Iku lho, bocil, Wakil Presiden. Yo. Yang terhormat Profesor Dr. Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta staf-stafnya. Dan tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati, yaitu jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darul Hikmah, baik dari ketua pondok, ketua keamanan, ketua kebersihan, ketua muhadharah, ketua dokumentasi, ketua PLK, ya ketua dukun, ketua kabur, iya, ketua Yasib, ketua Sopi, ketua apa lagi, dan ketua-ketua lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ya, Kang Uni, Yasinan. Apa lagi? Oh ya, dan tidak lupa bin ketinggalan para hadirin dan hadirat, hadirin yang ada di dalam dan hadirat yang ada di luar, dan para pemirsa yang hadir di dalam studio maupun pemirsa yang hadir secara virtual. Apa itu virtual? Virtual. Oke. Dan tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati, teman kita yang sering dibully ketika muhadharah, yaitu Kang Acok Kausar. Saya turut berbela sungkawa karena 4 anaknya telah meninggal dunia. 4 anak kucingnya telah meninggal dunia. Semua itu salahnya Acok. Mari kita salahkan Kang Acok setiap malam Senin muhadharah. Ya betul, bisa menghamili. Oke, langsung saja. Tujuan berdirinya saya di sini yaitu akan menyampaikan beberapa hal tentang manfaat dan keajaiban membaca sholawat.
Sebelum saya menyampaikan tentang manfaat dan keajaiban tentang membaca sholawat, saya akan mengadakan kuis atau tanya jawab khusus untuk bocil-bocil. Bagi yang merasa bocil silakan berdiri di sini. Nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, kon tuwek, mudun. Ayo kowe. Pertanyaannya apa ke woi? Woi, siap. Iki lho duitnya. Loh, ayo Aris, ayo maju. Oh, nek kowe angel. Oke. Akeh men. Wis, aja akeh wis. Pertanyaan pertama. Ya, untuk azam. Iso selawatan ta? Ora ya tayang lah. Oke. Pertanyaannya angel. Angel. Sebutkan dalil tentang membaca sholawat yang ada di dalam Al-Quran. Gampang. Saya tidak paham. Oke. Cek. Oke, ganti pertanyaan. Lantunkan sholawat munjiat. Aduh, udah paling gampang. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tambah satu lagi ya. Terakhir ya. Pertanyaan bebas. Sebutkan. Bukan. Apa lagi? Oke. 5 aja. 5 pulau yang ada di Indonesia. Apa? 5 pulau. Udah, 5 suku yang ada di Indonesia. Badui, Jawa. Badui. Terus. Suku Ngapak. Bugis Sumatera. Bugis Sumatera. Dua. Apa lagi? Badui. Kedua. Madura. Sunda. Sulawesi. Melayu. Yang kelima. Dayak. Ya. Ya. Ada 5. Ya. Karena dibantu maka mendapatkan setengah. Ini. Ngongkon. Pertanyaan yang pertama. Dalil membaca sholawat yang sering disebutkan ketika membaca Maulid Al-Habsyi itu loh. Yang ada di dalam Al-Qur'an. Inna Allah wa maha sobirin.
Innallaha malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena tidak fasih maka mendapatkan setengah 5.000. Oke, pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan bebas dari penonton, Ada berapa jumlah tingkat yang ada di Masjid Darul Hikmah? Ada 2. Oh, tingkat. Tingkat apa nih sih? Delapan belas. Nggak percaya? Iya, hitung. 18. Oh! Oke. Karena berani maju dibagi 2 nih, buat Ajam sama Eris. Silakan duduk. Nah, sebentar. Kembali ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang keajaiban membaca sholawat. Keajaiban membaca sholawat itu ada banyak, tapi yang akan saya sebutkan itu hanya 2. Yang pertama yaitu manfaat dan keajaiban membaca sholawat. Yang pertama yaitu bisa mendatangkan kekayaan, bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan harta. Seperti kisahnya Habib Segaf dari Parung, Bogor. Dulu sebelum Habib Segaf mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqud, beliau itu sangat miskin. Bahkan saking miskinnya, baju yang dimiliki itu hanya 1. Ngoset. Bajunya itu hanya 1. Tapi setelah beliau mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqud, beliau menjadi miliarder. Bahkan 16.000 santrinya makannya gratis. Tidak cuma makan, tapi biaya kuliah, biaya sekolah, biaya sabun dan lain-lain semuanya gratis. Itu ada 16.000 santri gratis. Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat videonya. Video kisah Habib Segaf. Matikan lampu. Lampu. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Aljazair. Saya alhamdulillah mendapat ijazah baca salawat, namanya salawat Sajaratun Nuqud. Salawat pohonnya uang. Dibaca di waktu Isya, salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Guru saya berkata, nanti kamu pinggulanmu ringan dan rizkimu banyak, seperti pohon buah di depan rumah. Saya kasih ijazah, bilang terima. Dan diamalkan ya, untuk baca salawat setiap malam waktu Isya. Tidak harus habis sholat.
yang penting di waktu isya, dari mulai habis sembahyang isya sampai terbitnya fajar, sambil nonton TV, sambil pegang tasbih, baca selawat, sambil ngobrol sama istri, anak, keluarga, jangan lepas pegang tasbih, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan saya buktikan sendiri, saya dulu miskin papa. Miskin papa. Istri saya itu bajunya cuma satu di badan. Kalau mau pergi periksa ke rumah sakit bersalin, itu tidak disuruh bayar, karena baju itu saja yang dipakai. Tapi setelah saya mendapat guru mengijazahkan selawat ini, saya itu betul-betul dilimpahi uang. Saya kasih tahu teman-teman saya, jangan kasih sudah sama saya sudah cukup, lebih tetap aja dikasih. Dan tahu berkatnya selawat itu hak orang-orang kikir itu kantongnya itu sampai robek. Dilepas uangnya. Kalau lihat saya gitu, dilepas. Karena saya mengamalkannya betul-betul dengan istiqamah. Saya harapkan membaca dengan istiqamah. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, subscribe. Nah, itu salah satu contoh manfaat membaca sholawat, yaitu bisa mendatangkan kekayaan. Contoh yang lain yaitu kisahnya Kiai Haji Abdul Ghafur dari Lamongan. Kiai Haji Abdul Ghafur dulu itu seorang santri, dulu mondok di Pondok Lirboyo. Dulu buat makan aja susah, tapi setelah beliau mengamalkan sholawat Maria selama 13 tahun, beliau itu tiba-tiba pada tahun 84 beliau itu mulai mendapatkan manfaatnya, yaitu yang pertama bisa membangun masjid, yang kedua bisa membangun pondok. Terus sekarang sudah memiliki 1000 mobil, 1000 truk. Jadi kalau kalian lihat truk-truk yang ada di Pantura, yang ada di Jawa, itu mayoritas truknya Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat dari Lamongan. Tidak cuma mempunyai truk, tapi dia juga mempunyai beliau juga mempunyai perusahaan seperti air mineral, perusahaan banyak banget lah, cabang, punya kampus banyak banget. Itu berkah sering mengamalkan sholawat, yaitu sholawat Maria selama setelah sholat lima waktu lah, dengan rutin. Dan yang kedua, manfaat yang kedua yaitu bisa dikabulkan doa. Manfaat yang kedua itu bisa dikabulkan, setiap seseorang membaca sholawat akan dikabulkan 100 hajatnya. Yang pertama 70 hajat di dunia, 70 hajat di akhirat, dan 30 hajat di dunia. Contoh, seperti contoh kisah saya dulu ketika di Tebu Ireng. Dulu pada tanggal tahun 2017 bulan Februari. Dulu saya itu ke makam Tebu Ireng, berdoa di makam Tebu Ireng sebelum Jumatan. Saya mengamalkan sholawat munjiat sebanyak-banyaknya. Sebelum Jumatan saya lihat saldonya itu kosong, tapi setelah saya membaca sholawat munjiat sebanyak-banyaknya, saya lihat lagi setelah Jumatan saldonya sudah ada 1 juta. Itu keajaiban membaca sholawat munjiat, salah satunya itu keajaiban membaca sholawat munjiat, yaitu doanya mudah dikabulkan gitu. Contoh yang lain, aku mau beli drone itu harganya 2 juta. Cukup saya berdoa 1 minggu, memperbanyak sholawat, sholawat munjiat, sholawat banyaklah. Hanya 1 minggu saya bisa beli drone. Begitu juga saya beli HP, beli banyaklah. Saya tidak minta orang tua, nggak minta sama sekali. Itu salah satu manfaatnya membaca sholawat, doanya mudah dikabulkan. Apalagi ketika berdoanya itu di makam para wali, di makam Gus Dur, di makam Mbah Hasim, di makam Wali Songo, nah itu mudah dikabulkan. Ya mungkin itu saja yang hanya bisa mungkin itu aja. Angel.
Mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini efek gigi palsu. Kefasihan berkurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, salam jawab. Masya Allah. Masya Allah sekali, banyak sekali yang kita dapatkan ilmu dari apa yang beliau akan sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan salawat-salawat yang tadi sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan inti dari ceramah yang saya dengarkan tadi itu ada dua. Memperbanyak salawat, dan yang kedua itu ialah hadis yang pertama tadi disebut, jikalau kita ingin menghendaki dunia maka dengan ilmu. Kalau dengan mau menghendaki akhirat dengan ilmu. Kalau kita ingin kedua-duanya maka dengan ilmu. Jadi mempenglah Bang Aco. Mempenglah. Tidak, bukan Bang Aco, cuman kita semua harus mempeng. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ialah ceramah yang kedua yang akan disampaikan jauh-jauh dari seberang pulau Jawa, yakni yang dicatatkan oleh Ustadz Ar-Rasyid. Yang beliau berasal dari kota Tembilahan, tapi muka-mukanya tidak ada kota-kotanya, tapi paritnya ada. Yakni Al-Ustadz Asy-Syaikh Rafi'in. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Punya siapa nih? Punyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita takzimi muassis Pondok Pesantren Darul Hikmah, semoga ialah Romo Kiai Salahuddin Sofwan, semoga diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan ketabahan dalam mendidik kita semua, termasuk Bang Aco. Dan yang sama-sama kita hormati para pengurus-pengurus dari penasehat, ketua pondok, dan seterusnya sampai akhir. Semoga beliau semua sehat-sehat saja. Tak ada lagi. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya kita diberkahi penerangan cahaya keimanan di dalam hati, dan dengan karunia-Nya kita bisa hadir di acara muhadarah pada malam hari ini. Dan Bang Aco alhamdulillah bisa hadir. Tepuk tangan, tepuk tangan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan di setiap aspek kehidupan bagi umatnya. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
tatkala kita ingin diakui umatnya, maka tiada salahnya kita mengingat kembali salah satu kejadian yang sangat istimewa dan satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengalaminya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bang Aco pernah pergi acara Isra Mi'raj? Apa belum? Ngambil nasi cuman kan? Banyak. Tak ada. Duitku banyak sama dia. Ambil aja. Para santri-santri yang dirahmati Allah. Di sini saya akan menguraikan secara singkat histori perjalanan Isra Mi'raj yang sangat penting bagi kita semua. Karena dengan adanya peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Dan tidak ada yang tidak mungkin di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Arti dari Isra dan Mi'raj yaitu penggabungan dua kata yang mempunyai arti diberjalankan dan diangkat ke langit. Seorang hamba yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap Nabi. Dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih hanya seperempat malam saja. Coba kita bayangkan secara logika. Coba aja ya, otak Bang Aco bayangkan secara logika gimana perjalanan Nabi Muhammad hanya seperempat malam saja. Otaknya ada di otak. Dan Labib juga, apakah bisa membayangkan secara logika? Perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Israel apa Palestina? Teguh pendirian. Palestina. Yang berjarak beribu-ribu kilometer per jam. Ditambah dengan perjalanan Mi'raj, yaitu diangkatnya Nabi dari bumi, tepatnya dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya ditempuh beberapa jam saja. Kalau dipikir secara logika, yaitu tidak mungkin semua itu bisa terjadi. Seperti Bang Aco tidak mungkin kalau mau ngaji subuh. Namun kalau dipandang secara keimanan, maka itu mungkin saja terjadi. Karena cara mandangnya dengan cara keimanan di dalam hati yang begitu refleks
dan cepat menerimanya seperti cepatnya cahaya matahari menembus permukaan bumi. Namun yang lebih penting bagi kita semua selaku umatnya adalah membenarkan dan mengimankan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya dan sudah menjadi suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Jika Allah sudah berkehendak, siapapun tidak bisa menolak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah yang telah beliau sampaikan tadi, yang mana beliau menceritakan tentang histori perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya pada bulan Rajab ini, yang pergi Rajab ke depan tadi, mungkin yang pergi dapat juga. Intinya aja. Oke, selanjutnya ialah acara khotib dan Bilal, yang mana khotib yang Bilal ini akan disampaikan oleh saudara kami. Sebagai Bilal kami minta kesediaannya oleh saudara Sohif, dan sebagai khotib kami minta kesediaannya oleh saudara Jabar. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansib wal imamu ya'tu baqatla amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah hamsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma qawiyul Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyirhum ala mu'anididdin. Rabbi khtim lana minka bil khair ya wa yasirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ja'ala awlada wasilatan minal wasailil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarana bil tirashi awladil minal fitanil fakhirah. Wa asyhadu an la sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana humuhu akhiratahu la darahul khadirah. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi fazu bil maqamatil fakhirah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Santai. Masyarul muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita banyak melihat dan mendengar berita-berita yang menyedihkan tentang anak dan orang tua yang selalu saling menyalahkan
hak masing-masing. Ada anak yang menganggap orang tuanya telah menelantarkan dirinya, atau sebaliknya orang tua yang menganggap anak-anaknya tidak mau menuruti kehendaknya. Untuk menjaga keharmonisan antara keduanya ada beberapa hal yang perlu dijaga. Bapak menjaga hak anaknya juga berkewajiban menjaga hak kepada bapaknya. Karena betapa keridhaan orang tua sangat menentukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bahkan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dalam hadis yang Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang bepergian ia dan pergi mempunyai dua ibu bapaknya dan melakukan perbuatan dari yang diridhoi oleh keduanya atau salah satu dari keduanya, niscaya dibukakan atas beberapa pintu surga. Dan barang siapa yang bepergian ia baginya ada dua ibu bapaknya serta ia melakukan perbuatan yang tidak disukai keduanya atau salah satu daripada keduanya, niscaya dibukakan atas beberapa pintu neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhfi lahu ma jannahal zulli minal rahmati wa qur rabbil rahmhum kama rabbayani shaghira. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum li syairil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil kama yajibu alayya minal hamdihi wa ta'zimi wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ihsanihi wa i'amihi wa ta'rimihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu izama li qadrihi wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin abduhu natiqu bil wahid. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min taba'a millatahul qayyimah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa atihi fa inna ta'atu wa tazawwadu fa inna khayra zadil taqwa wa ahzaru ashbana suhti jabari fa inna ajsakakum ala nari la tuqun wa'lamu annakum adan bayna yadayillahi mawqufuna bil a'malikum majziyun wa ala af'alikum muhasabun wa ala taghridikum nadimun wa syaya'lamu alladhi zalamu ayyamun yanqalibun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna taramakana wa tashma'u kalawana ahligil yahuda wa qul ma huwa adu lid-dini ya alima ya hafiyati wa ya sami'al aswati syatin samalahul ghasyani wal salim. Allahumma islam wal muslimin wa ahliki kafa wal musyrikin wal mubtadi'a wa qul ma huwal aduwwul lidin. Allahumma fi sairil amra'i wa ra'il qadatil umali lil adli wa nusrati din wal amali
بالشائعة المطهرات في كل وقت وزل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وللقرآن الأكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rasyidin Murdis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan Romo Yai Solehuddin Sofwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah. Semoga beliau diberikan kesehatan badan, dilapangkan rezekinya, dan juga diberikan keturunan yang soleh lagi solehah. Amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah Ustadz Subki Mas Hadi beserta jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Teman-teman santri yang berbahagia. Perhatian. Nah, fokus dulu sebentar. Yang pertama-tama marilah kita berikan apresiasi untuk teman-teman kita yang sudah bertugas tadi dengan tepuk tangan. Ayo teman. Terlebih-lebih kepada Kang siapa tadi ini? Gus Malik. Ya. Gus Malik, Kang Rofiin, ini penuh perjuangan nih. Gus Malik memberikan kita inovasi baru tadi kan, bisa nonton. Nah, kalau Kang Rofiin, ini dia berjuang melawan penyakitnya. Meskipun dalam keadaan sakit, Kang Rofiin bela-belain datang. Teman-teman santri yang berbahagia, mungkin tapi ini masih mungkin minggu depan kita muhadharah yang terakhir untuk semester kali ini. Karena kita akan menghadapi ujian gitu kan. Untuk MC kita minta kepada Kang Zuhri. Kori kita minta kepada Kang Samsul. Selawat masih grup Hadro Darul Hikmah. Ini belum ada namanya ya Kang Agim. Masih ya grup Hadro Darul Hikmah. Ya istiqomah. Ceramah kita minta kepada Kang Rezan. Kalau Kang Rezan yang nggak hadir nanti dikasih tahu ya, yang sekamar sama Kang Rezan. Terus ceramah yang kedua Kang Siha. Kita minta kepada Kang Siha. Kalau Kang Siha yang nggak hadir ya dikasih tahu juga yang sekamar sama Kang Siha sama Kang Rezan. Tahun depan, minggu depan mungkin ini nggak ada Bilal sama khotibnya. Jadi ada sedikit perubahan karena ini penutup. Jadi kita butuh yang seru-seru biar nggak boring, nggak bosan kayak ini kan bosan kita. Kurang komedinya. Ya, jadi minggu depan kita tambah Bilal sama khotibnya kita ganti jadi stand up komedi.
dalam hal stand up comedy ini yang akan dibawakan oleh Kang Aco Jambang. Kang Aco Jambang ini sudah saya kotak-atik dah. Di mana-mana posisi saya letak jadi MC, pernah korek, pernah sholawat, pernah ceramah, pernah bilal, pernah khotib, apalagi kan? Nah, tiap hari dia berdoa sudah. Nah, itu belum ada yang cocok dengan belum ada yang cocok. Ini nggak memuji nih, kamu jangan salah arti. Belum ada yang cocok nih. Jadi stand up comedy mungkin cocok untuk Kang Aco ini karena kan macam badut gitu ya. Ya Kang Aco kan? Iya. Suka dibully, kalau dibully dia tertawa. Ketika dinasihati pun dia tertawa. Ya, ketika dimarahi pun tertawa. Jadi Kang Aco ini kalau dalam ilmu psikologi ini karakteristik humanity. Ya, dia tuh senyum terus dia lihat orang bahagia dia senyum, lihat orang menderita dia senyum aja Pak. Teman-teman santri yang berbahagia, itu ya sudah kalian dengar tadi petugas-petugasnya, diingatkan kalau dia nggak hadir dikasih tahu biar dia tahu. Ya diusahakan datang karena minggu depan itu kita terakhir ya. Untuk doa kita minta kepada Ustadz Subki Masyadi karena kan penutup nih. Jadi kalau penutup tuh ya harus yang top juga lah doanya. Yang sepuh. Teman-teman santri yang berbahagia, selanjutnya saya ingin berbicara tentang pola pikir.